berdirinya Turki Utsmani. Ayo, ada yang tahu apa itu Turki Utsmani? Sebuah kerajaan Islam yang berada di Turki bagian barat. Ya, bagus ya. Sebuah kerajaan Islam yang berdiri di bagian Turki Barat. Sekarang kita akan menyaksikan video tentang proses berdirinya Turki Utsmani. Daulat Turki Roman Empire. Topik kali ini juga tidak kalah menariknya karena dengan materi ini kita bisa tahu bagaimana umat Islam bangkit kembali dari kehancuran akibat penyerangan tentara selain Islam mulai masa Daulah Umayyah hingga Abbasiyah. Tetapi pusat kekuasaan juga benteng orang-orang Kristen sekaligus. Peta sejarah Islam menyatakan Turki Utsmani pernah menjadi pusat kekuasaan dunia Islam selama kurang lebih 620 tahun dan sangat disegani bangsa Eropa. Daulah Utsmani merupakan daulah Islam terbesar dan paling kuat yang pernah ada dalam sejarah dunia Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Murad III, Turki Utsmani menguasai 3 benua, mulai Asia, Afrika, hingga sebagian Eropa. Sebuah daulah penguasa dunia yang tidak pernah bisa ditiru oleh bangsa Eropa sekalipun. Tapi kenapa Islam sekarang terpuruk? Itulah yang menjadi pertanyaan kita. Hanya saja perjalanan sejarah Turki Utsmani punya banyak alasan penting untuk dikaji. Di antaranya karena daulah ini dianggap sebagai daulah Islam yang terakhir dan terpanjang umur kekuasaannya. Yang menarik, lahirnya daulah Utsmani menjadi penguasa dunia ternyata berangkat dari penderitaan. Ini yang kita kenal sebagai sengsara membawa Islam. Tentu ini menjadi pelajaran berharga untuk diketahui siapa khalifahnya. Yuk kita bahas dari latar belakang. Sekedar diketahui, Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, suku Kagi, yang mendiami wilayah Turkistan. Wilayah ini kala itu disebut tindas bangsa Mongol pimpinan Genghis Khan saat menyerang Daulah Abbasiyah. Bukan hanya Baghdad sebagai ibu kota Daulah Abbasiyah yang dihancurkan, wilayah Islam lain juga diserang secara barbarik oleh bangsa Mongol, termasuk daerah yang didiami suku Kagi pimpinan Sulaiman Shah di Turkistan. Merasa bangga, Sulaiman Shah sebagai pimpinan suku Kagi meminta perlindungan penguasa Transoksania Jalaluddin Munggurbidi bin Khawarizni. Tapi Transoksania juga akhirnya ikut diserang tentara Mongol. Sulaiman memimpin sukunya mengungsi ke wilayah. Posisinya digantikan oleh putranya bernama Utsman. Prestasi Utsman pun tidak kalah dengan bapaknya. Bahkan Alauddin I memberi gelar kota pertama di Indonesia atau Indonesia. Utsman menjadi sultan pertama Daulah Turki Utsmani. Dia memimpin selama 27 tahun mulai tahun 1299 hingga tahun 1326 Masehi. Sosok Utsman adalah seorang sangat pemberani, mukhlis, adil dan bijak. Ya, baik Nak ya. Untuk yang raja-raja Turki Utsmaninya nanti kita lanjut videonya di minggu depan. Nah sekarang tadi kan kita sudah menyaksikan proses berdirinya Turki Utsmani. Ayo, dari video itu ada yang bisa menceritakan kembali tentang sejarahnya. Bagus, siapa namanya sayang? Sasi, silakan Sasi. Berdiri Sasi. Jadi kerajaan Turki Utsmani yang berasal dari Turki Barat yaitu suku Kagi. Pemimpin pertamanya adalah Sulaiman Shah. Pada saat itu Sulaiman Shah mengajak anggotanya untuk pergi ke Azerbaijan atau Kurdistan. Nah, kenapa mereka pergi ke situ? Dikarenakan di Turki Barat terjadinya diserang oleh pasukan Mongol
yang dipimpin oleh Genghis Khan. Lalu Sulaiman Syah wafat karena menyeberangi sungai Efrat yang datangnya banjir besar. Sulaiman Syah memiliki 4 putra, yaitu Sambor Tapin, Topdai, Ertugrul, dan Dandan. Lalu mereka pergi ke Asia Kecil dan mengangkat Ertugrul sebagai pemimpin selanjutnya dan menetap di Anatolia. Di sana terjadinya perang antara Sultan Alauddin I dari Bani Saljuk dan Bizantium. Ertugrul dan pengikutnya membantu Sultan Alauddin I hingga mencapai kemenangan. Kemudian Sultan Alauddin I berterima kasih kepada Ertugrul karena sudah membantunya dan diberikan sebidang tanah di Gunung Armenia. Lalu Sultan memberi tugas kepada Ertugrul untuk menaklukkan Laut Hitam. Dan Ertugrul wafat digantikan oleh anaknya yang bernama Utsman. Sultan Alauddin I sangat menyayangi Utsman dikarenakan Utsman sangat nurut kepadanya. Lalu Utsman diberikan tanah yang lebih lebar dibandingkan Sultan memberikan Ertugrul tanah sebelumnya. Dikarenakan Sultan Alauddin I tidak mempunyai anak. Lalu Sultan Alauddin I meninggal dan Utsman dinobatkan sebagai khalifah dan mendapatkan dukungan dari rakyat Sultan. Disitulah terbentuknya Turki Utsmani. Wow, luar biasa. Nah, bagaimana yang lain, nak? Bisa, nak? Bisa? Yang lain? Paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya? Ya, siapa namanya, nak? Kelvin. Silakan, Kelvin. Kenapa daerah kekuasaan Alauddin I diberikan ke Utsman? Kenapa daerah wilayah kekuasaan Sultan Alauddin I diberikan kepada Utsman? Padahal itu bukan anaknya ya. Siapa yang bisa jawab, sayang? Silakan, Dika. Ya betul, Dika namanya. Karena Alauddin I tidak punya keturunan. Wah, betul, nak? Ada lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Siapa namanya, nak? Yozan. Silakan, Yozan. Mengapa Sulaiman Syah harus pergi ke Kurdistan dan Azerbaijan? Mengapa? Sulaiman dan Syekh dan rombongan harus pergi ke Kurdistan dan Azerbaijan. Kenapa rombongan Sulaiman harus pergi ke Kurdistan dan Azerbaijan? Ada yang bisa jawab? Silakan. Siapa namanya, nak? Ardo. Karena wilayah kekuasaannya Turki Barat diserang oleh Mongolia yang dipimpin oleh Genghis Khan. Iya, karena wilayahnya diserang oleh pasukan Mongol. Siapa pemimpin pasukan Mongolnya, nak? Genghis Khan. Bagus ya. Baik, Ibu rasa sudah cukup, sudah paham ya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan dengan materi Raja-Raja Turki Utsmani. Atau ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Cukup? Cukup ya. Nah, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah.